Karena itu sama aja mencederai kepercayaan yang sudah diberikan Pak Jokowi kepada Partai Nasdem dong. Saran saya buat para politisi yang saat ini sudah terlanjur ikut mencapreskan Anies sebagai capres 2024, tapi masih bergantung pada istana, sebaiknya berhati-hatilah dalam menyampaikan statement di ruang publik. Ingat, Anda masih bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah. Preview. Anies Baswedan disebut-sebut sebagai antitesa Jokowi oleh seorang politisi dari partai yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Ketika kalimat ini viral beberapa hari lalu, banyak politisi dari partai koalisi meradang dan mempersoalkan kalimat tersebut. Ada yang membalas dengan sindiran, ada yang menyerang balik, dan ada yang menganggap kalimat tersebut adalah upaya untuk membanding-bandingkan antara sosok Pak Jokowi dengan Anies. Buat saya, kalimat yang dilontarkan oleh politisi partai berwarna biru itu adalah kalimat yang bisa jadi ada benarnya. Kenapa? Karena kita semua tahu, 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, pembangunan Indonesia di segala lini menjadi lebih cepat dan tepat. Semua persoalan masyarakat di lapangan semakin mudah ditangani. Proses-proses perizinan untuk membangun usaha terus diprioritaskan. Pelayanan birokrasi di lembaga-lembaga maupun institusi aparat berwenang semakin canggih dengan hadirnya teknologi digital. Artinya apa? Artinya Presiden Jokowi jelas-jelas mengerti cara kerja dan tahu cara menahkodai Indonesia dengan baik. Sedangkan jika kita kaitkan dengan kalimat Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi, ya berarti kebalikan dari apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi dong. Ya kan? Kalau Pak Jokowi ngerti cara menangani masalah, berarti si Anies ini nggak ngerti. Kalau Pak Jokowi ngerti cara membangun daerah tertinggal, berarti Anies nggak ngerti. Kalau Pak Jokowi bisa memimpin presidensi G20, berarti Anies nggak bisa mimpin. Dan kalau Pak Jokowi paham cara melayani rakyat, berarti si Anies ini nggak paham bagaimana cara untuk melayani rakyat. Sesimpel itu kan, kalau kita terjemahkan kalimatnya si Zulfan ini. Kalau dilihat-lihat, track record Anies masa dia kampanye di Pilgub 2017, sosok Anies ini identik dengan kelompok-kelompok yang berhaluan kanan. Dan sayangnya dia memanfaatkan hal tersebut untuk bisa meraih simpati warga DKI, sekaligus memainkan isu SARA untuk menjatuhkan rival politiknya kala itu. Bagi kaum terpelajar, hal tersebut pasti bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai luhur Pancasila. Sedangkan bagi warga kelas bawah yang selalu jadi objek politik, pasti mereka mudah sekali terhasut dan termakan oleh gaya kampanye si Anies ini. Salah satu buktinya adalah ketika ada beberapa masjid di kala itu yang memasang spanduk bertuliskan, masjid ini tidak mensolatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama. Padahal seperti yang kita tahu, amanat konstitusi jelas-jelas menuliskan bahwa negara melindungi hak bagi setiap warga negaranya untuk menentukan pilihan politiknya. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, kira-kira partai yang mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 ini, masih ingat nggak dengan noda hitam yang pernah dibuat si Anies ketika masa kampanye Pilgub DKI 2017 yang lalu? Apakah mereka tidak malu mengusung sosok yang lekat dengan politik identitas? Kalau ngaku sebagai partai nasionalis dan demokratis, ya mestinya belajar dari pengalaman. Jangan karena hasrat politik yang besar, haus akan kekuasaan, akhirnya tergesa-gesa dalam menentukan sosok yang akan mereka usung menuju 2024 nanti. Belum lagi, kita masih ingat ada kisah di masa lalu ketika segerombolan pasukan nasi bungkus waktu mereka berdemo, lalu
melakukan aksi persekusi dan diskriminasi terhadap sejumlah jurnalis dan awak media yang kebetulan bekerja di perusahaan televisi, di mana sang ketua umum partai yang hari ini mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024 ternyata adalah pemilik dari perusahaan stasiun televisi tersebut. Ingat kan kejadiannya? Kira-kira ya, bagaimana perasaan si wartawan yang diganggu saat tengah melaporkan situasi dan kondisi aksi demonstrasi secara live? Si kameramen juga dikompor-komporin dengan kalimat yang rasial dan bernada kasar. Itu adalah bukti bahwa ada keterkaitan antara peristiwa 212 berlanjut dengan kehadiran sosok si Anies yang berdiri seolah-olah jadi hero yang dibalut dengan gaya politik identitas yang akhirnya memperparah situasi pada saat itu. Menurut gue, tindakan partai yang mendeklarasikan Anies ini adalah tindakan untuk mencari positioning sebagai pemegang posisi tawar. Mereka tahu ada 3 partai politik besar yang juga siap memasang sosok Capres 2024 dengan rate yang tinggi. Kenapa menurut gue kalimat Anies adalah antitesa Jokowi sedikit ada benarnya. Ingat waktu Presiden Jokowi memecat Anies? Nah, udah tuh. Peristiwa itu adalah jawaban dari kalimat yang dilontarkan oleh Zulfan Lindan ini. Kebayangkan Jokowi memecat Anies tanpa alasan dan sebab yang pasti. Kalau publik sih mikirnya seseorang yang diganti atau dipecat belum rampung masa jabatannya, udah jelas dia melakukan tindakan yang tidak sesuai visi misi sang atasan, atau jangan-jangan dia memang nggak bisa kerja. Titik. Dalam politik memang biasa kayak begini. Ada aja yang nyeleneh. Coba membanding-bandingkan antara yang sudah berpengalaman dengan yang fresh graduate, antara yang ngerti cara bekerja dengan yang masih amatiran, antara yang bisa membuat solusi dengan yang nggak punya solusi. Ya kayak gitu deh. Kalau kita menganalogikan sosok Pak Jokowi dengan Anies. Kalimat yang dilontarkan oleh politisi Nasdem pada saat itu merupakan hal yang tidak elok untuk disampaikan, apalagi di ruang publik. Karena itu sama aja mencederai kepercayaan yang sudah diberikan Pak Jokowi kepada Partai Nasdem dong. Saran saya buat para politisi yang saat ini sudah terlanjur ikut mencapreskan Anies sebagai Capres 2024, tapi masih bergantung pada istana, sebaiknya berhati-hatilah dalam menyampaikan statement di ruang publik. Ingat, Anda masih bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah. Belum lagi ada 3 menteri Nasdem yang duduk di istana. Jangan sampai blunder lagi ya. So, kalau bicara politik, dahulu kala Habel Rajavani pernah berkata, dalam politik, pernyataan bukan hanya berlari terlalu cepat. Ia bahkan berlari sendiri meninggalkan pemikiran. Bilik Verlin tutup dulu. Kita buka lagi besok.